Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Ulas HP. Sekarang ini kita lagi akan mau nge-review tentang Moto Z Force. Yuk kita langsung lihat aja. Moto Z Force adalah smartphone dengan sistem ala modular. Sistem yang dipakai Moto Z Force berbeda dengan LG yang menggunakan sistem modular yang dipasang di bagian bawah. Motorola menyebut sistem ini sebagai Motomods, sebuah sistem modular dengan menggunakan magnet yang dapat ditempel di bagian belakang. Segi desain terbilang agak unik dan agak berbeda dibandingkan seri Moto sebelumnya. Kita mulai dari bagian belakang. Terdapat kamera dengan branding Droid mengingat Moto Z Force dijual melalui operator Verizon. Seperti tren berbagai smartphone belakangan, kamera Moto Z Force menonjol dan agak merepotkan ketika smartphone ini diletakkan di bidang datar. Ada sedikit kekurangan dari lensa kamera Moto Z Force yang terbilang sangat mudah tergores. Tampaknya Motorola tidak menggunakan Gorilla Glass untuk bagian kamera ini. Terdapat juga dual tone LED flash di bawah kamera utama. Desain kamera ini mengingatkan kita akan Moto 360 yang memiliki garis datar di bagian bawah. Tampaknya, bagian kamera Moto Z Force juga terinspirasi dari smartwatch Motorola lawas tersebut. Di bagian belakang bawah terdapat konektor untuk Motomods dan juga sebuah lubang mikrofon. Konektor ini berupa titik-titik yang terpisah menjadi dua bagian yakni kiri dan kanan. Pada bagian tengah terdapat logo Motorola yang tidak begitu terlihat bila Anda memiliki Z Force dengan warna hitam. Ke bagian kiri tidak terdapat tombol atau port apapun. Di bagian atas terdapat lubang mikrofon dan slot SIM card yang juga mendukung micro SD hingga 256 GB. Selain itu juga terdapat garis antena mengingat bodi Z Force terbuat dari metal sehingga dibutuhkan garis antena. Pada bagian kanan terdapat 3 buah tombol yakni volume dan power. Ada tekstur bergerigi pada tombol power. Ketiga tombol tersebut memberikan tactile feedback yang cukup terasa. Sayangnya, tombol ini terbilang cukup kecil bila dibandingkan dengan bodi Moto Z Force. Di bagian bawah terdapat port USB Type-C yang mendukung turbocharger. Ke bagian depan, terdapat kamera depan yang dilengkapi dengan flash. Selain itu terdapat front-facing speaker di bagian atas. Di bagian bawah terdapat logo Moto dan 2 buah sensor yang berguna untuk Moto Display, di mana 2 buah sensor ini akan mendeteksi gerakan kita sehingga layar akan otomatis menyala ketika kita mendekati smartphone ini. Terdapat pula sensor sidik jari yang berbentuk kotak. Sayangnya sensor ini bukanlah tombol home tapi hanya mutlak digunakan untuk membaca sidik jari. Untuk navigasi sendiri Moto Z Force menggunakan soft keys. Terdapat pula mikrofon di bagian bawah depan. Di Moto Z Force, Motorola sudah meniadakan 3.5 mm port, sehingga Anda membutuhkan konverter untuk menggunakan headset lama Anda. Konverternya sendiri sudah disediakan dalam paket penjualan oleh Motorola. Overall dari segi desain dan build quality, Moto Z Force terbilang sangat kokoh dan cukup tipis mengingat ketipisannya hanya 7 mm. Berbeda 0,9 mm dengan S7. Selain itu, dengan ketipisan seperti ini, Moto Z Force terbilang cukup berat untuk dipegang walaupun tergolong nyaman. Dengan ukuran layar 5,5 inci dan resolusi 1440 x 2560 pixels, tampilan yang disuguhkan oleh Moto Z Force sangatlah tajam. Selain itu, menggunakan layar jenis AMOLED, tampilan Moto Z Force sangat kontras dan mampu menampilkan warna hitam yang sempurna. Layar yang disuguhkan oleh Moto Z Force sendiri mengusung layar shatterproof, di mana layar Z Force diklaim anti pecah karena menggunakan lapisan khusus. Moto Z Force mampu menghasilkan warna yang sangat baik serta memiliki sudut pandang yang baik. Mengusung chip Snapdragon 820 dengan konfigurasi 2 buah 2,15 GHz dan 2 buah 1,6 GHz core dan RAM 4 GB menjadikan Moto Z Force adalah salah satu flagship dengan performa terbaik saat ini. Performa dari Moto Z Force sangat baik ketika digunakan untuk bermain game. Semua game yang dijalankan mampu berjalan tanpa ada lag berarti. Selain itu, ketika digunakan untuk penggunaan sehari-hari, Moto Z Force mampu menghadirkan performa yang sangat smooth, apalagi mengingat Motorola tidak begitu banyak mengubah Android yang dibawa oleh Moto Z Force, sehingga pengalaman menggunakan Android di Moto Z Force sangatlah mirip dengan Android stok yang diusung oleh lini Nexus.
Sayangnya dengan chip yang dibawa oleh Moto Z Force, terkadang terasa panas yang cukup mengganggu di bagian belakang bawah Moto Z Force. Apalagi ketika digunakan untuk bermain game, suhu bisa mencapai kisaran 50 derajat. Moto Z Force membawa baterai 3500 mAh dengan kemampuan turbocharging. SOT yang dicapai oleh Moto Z Force mampu mencapai 5-6 jam untuk aktivitas moderate. Pengecasan sampai penuh dari 1% memakan waktu 1,5 jam. Sekali pengecasan, Moto Z Force dapat digunakan hingga 1 hari penuh, tapi tentunya ini tergantung dari aktivitas Anda. Android 6.0.1 ala Motorola berfokus pada kenyamanan user. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Moto Display dengan mengandalkan 2 buah sensor di bagian bawah, membuat notifikasi dapat tampil dengan mudah hanya dengan mengarahkan tangan ke arah bawah Moto Z Force. Sayangnya, dengan adanya fitur ini, Motorola meniadakan notification light. Ada banyak fitur lainnya yang dibawa oleh Motorola seperti Attentive Display di mana layar akan tetap menyala ketika kita melihat layar. Ada pula fitur lain seperti Twist to Capture yang akan menyalakan kamera ketika kita mengayunkan Moto Z Force 2 kali. Pada Moto Z Force versi Verizon ini, sayangnya banyak bloatware bawaan yang jarang digunakan, terutama bagi pengguna di luar Amerika Serikat. Moto Z Force mengusung fingerprint yang auto wake, jadi dari kondisi layar mati Anda bisa men-tap jari Anda ke sensor sidik jari dan layar akan otomatis menyala. Deteksi sidik jari sangat responsif, bisa dibilang sekelas dengan flagship 2016 seperti OnePlus 3 dan Galaxy S7. Sensor sidik jari ini pun menariknya dapat digunakan untuk mematikan layar Moto Z Force ketika di-tap cukup lama. Dari segi audio, dengan mengandalkan sebuah front-facing speaker, kualitas suara yang dihasilkan oleh Moto Z Force terbilang kencang. Selain itu, suara terdengar bulat saat disetel ke volume maksimal. Mengingat Moto Z Force tidak memiliki lubang jack 3.5 mm, sudah disediakan konverter dari USB Type-C ke jack 3.5 mm. Kualitas suara yang dihasilkan sangat baik. Tentunya ini tergantung IEM atau headset yang Anda gunakan. Kamera adalah satu fitur utama Moto Z Force yang menonjol. Sensor kamera yang digunakan adalah Sony IMX338 Exmor RS 1,12 mikron 1/2,4 inci dengan focal length 4,51 mm, aperture 1,8 dan resolusi 21 megapiksel. UI tampilan aplikasi kamera Moto Z Force terbilang sederhana dan bersih. Dengan sekali swipe di bagian kiri layar, Anda akan masuk ke bagian setting di mana ada berbagai pilihan seperti pilihan resolusi foto dan video. Di bagian kanan atas ada opsi untuk berpindah mode seperti mode foto, video slow motion, manual mode, dan panorama. Beralih ke hasil jepretan Moto Z Force terbilang sangat baik. Pada kondisi siang hari dan cukup cahaya, hasil foto menampilkan exposure dan white balance yang baik sehingga itu noise juga sangat minim. Detail dari foto juga sangat kaya dan terlihat bahwa kompresi foto tidak berlebihan. Reproduksi warna dari foto yang dihasilkan juga sangat nyata dan tidak ada saturasi yang berlebihan. Pada mode HDR juga terbilang sangat baik. Walau begitu, saat mode HDR dinyalakan, warna akan terlihat agak tersaturasi. Di kondisi minim cahaya, kamera Z Force mampu menangkap gambar dengan noise minimal dan detail yang cukup banyak walau tidak sebaik pada saat cahaya berlimpah. Pada saat menjepret di kondisi kurang cahaya, muncul peringatan untuk tidak menggerakkan kamera yang sangat membantu. Meski begitu, terkadang kamera Moto Z Force terasa kebingungan mencari fokus di saat gelap tiba. Kamera Moto Z Force juga dilengkapi dengan OIS yang membantu Anda mengambil gambar tanpa adanya blur. Untuk kamera depan sendiri mengusung sensor OmniVision OV5693 yang beresolusi 5 megapiksel. Kualitas foto yang dihasilkan terbilang cukup bagus, apalagi mengingat ada fitur flashlight yang dapat memberikan penerangan tambahan di saat kurang cahaya. Kamera utama Moto Z Force sudah mendukung pengambilan dengan resolusi 4K pada 30 frame per second, Full HD pada 60 frame per second dan 30 frame per second. Pada keseluruhan mode, OIS dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan video yang tidak blur serta sangat stabil. Sayangnya pada saat digunakan untuk mengambil video 4K, terkadang ada lag yang dirasa mengganggu.
Seluruh hasil video dan foto Moto Z Force dapat kalian temukan di bagian deskripsi. Satu keunggulan Z Force dibandingkan pesaingnya adalah Motomods, sebuah sistem modular di mana Anda dapat menambahkan part tambahan seperti speaker, proyektor, hingga baterai tambahan di bagian belakang Moto Z Force. Part modular ini dapat menempel berkat magnet super kuat di bagian belakang Moto Z Force. Sayangnya saat review ini dibuat, kami cuma memiliki Moto Style Mode kayu. Tentunya case tambahan ini dapat menempel dengan erat. Dan sayangnya dengan menambahkan case tambahan ini, tebal motor Z Force mencapai hampir 2 kali lipat dibandingkan tebal aslinya. Masih ada banyak motomods yang bisa Anda pakai seperti proyektor moto, speaker JBL, baterai pack tambahan, sehingga kamera Hasselblad khusus untuk Moto Z Force. Sayangnya beberapa motomod tersebut memiliki bandrol harga yang sangat mahal seperti proyektor Instashare yang mencapai harga $300 atau kurang lebih 4 jutaan. Meski memiliki harga yang cukup mahal, motomods adalah sebuah fitur yang sangat menggugah dan menarik untuk dieksplor, mengingat belum banyak smartphone yang memiliki fitur modular. Sejauh ini Moto Z Force hanya eksklusif dijual di Amerika Serikat melalui operator Verizon. Tentunya bagi Anda yang berada di Indonesia, untuk mendapatkan smartphone ini agak sulit. Harga pasaran smartphone ini di Amerika Serikat mencapai $720 yang bila dikonversi ke rupiah mencapai 9,5 jutaan. Yang tentunya bila mencapai Indonesia harga ini akan semakin membengkak. Dengan harga yang terbilang tinggi ini, tampaknya hanya mereka yang penasaran akan inovasi yang diberikan oleh Motorola yang akan tertarik dengan Moto Z Force. Dari segala aspek, Moto Z Force mampu bersaing dengan flagship lain, mulai dari kamera yang mampu menghasilkan kualitas foto yang sangat baik, hingga baterai yang mampu bertahan hingga seharian penuh. Tapi tetap, nilai jual utama dari Moto Z Force adalah sistem modularitasnya yang sangat matang bila dibandingkan dengan LG G5. Sekian untuk review kali ini, jangan lupa di like videonya atau di subscribe channelnya.